Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 7 September 2021, dan tentunya dengan suasana yang sukacita bahagia. Agak sedikit mendung di luar, suasananya agak mendung, dan di sini sudah jam 1 siang baru Mas Tulus bisa syuting, karena tadi pagi bikin cover-cover dari requestan dari subscriber yang memang dari beberapa hari lalu belum bisa saya ACC covernya. Jadi baru hari ini bisa syuting lagi dan baru bisa kasih cover sama kalian, karena beberapa hari belakang ini jalanannya itu banyak sekali mobil teman-teman. Jadi di belakang rumah Mas Tulus itu ada bengkel mobil, dimana kalau mobilnya itu bisa sampai depan rumah, dan itu tuh maaf ya teman-teman, sangat sedikit mengganggu untuk suaranya ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Teh terus setiap hari, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, bisa ketemu terus ya. Untuk teman-teman yang sudah bolak-balik masuk atau nonton video terbaru dari Mas Tulus, jangan lupa dipencet tombol like-nya terlebih dahulu, ataupun kalau untuk yang baru pertama kali boleh dipencet tombol subscribe dan juga dihidupkan loncengnya terlebih dahulu ya. Dan kalau memang penting, boleh dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau memang jenengan mau membantu dengan bersedekah ke Mas Tulus, silahkan. Caranya tidak men-skip iklan. Kalau terlalu pendek, kalau panjang bolehlah di-skip. Setelah 1 menit boleh di-skip ya. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak atas sedekahnya. Semoga Allah yang menukar lebih melimpah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Di kesempatan hari ini mungkin ada yang sedang dalam bahagia, ada yang sedang bersedih. Aduh, cuacanya itu bikin kita melankolis banget. Apapun yang terjadi terhadap diri kita, tetap jadikan diri kita adalah yang terbaik. Karena sekali lagi, yang kita hadapi saat ini sudah pasti semua sudah digariskan sama Allah, dan mau tidak mau tetap harus kita hadapi ya. Apapun yang terjadi, hidup terus berjalan. Oke? Hamba Allah yang sudah terus berpartisipasi dengan mensedekahkan sedikit rezekinya untuk nasi box, untuk sedekah bumi, terima kasih banyak. Sedekah bumi sudah Mas Tulus closing ya. Sedekah bumi sudah Mas Tulus closing, tinggal untuk nasi box saja. Teman-teman yang mau bagi sedekah untuk nasi box, kira-kira kapan sedekahnya Mas Tulus? Di akhir bulan September, di hari Jumat terakhir di bulan September. Kalau tidak salah di tanggal 24 September 2021, tepat di hari ulang tahunnya Mama juga ya, Mama Ita. Dan itu digelar di akhir bulan. Dan teman-teman yang mau nambahin masih ditunggu terus, silakan. Yang mau nambahin rezekinya terus, yang mau nambahin kita rezeki lagi, kita sudah patenkan di akhir bulan itu 500 nasi box. Di akhir bulan September ini kita akan sedekah 500 nasi box. Nah, teman-teman yang mau terus membantu, gimana caranya? Klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal 10.000, maksimal terserah jenengan. Dan juga untuk yang pesan minyak bidara, minta maaf, mungkin baru setelah syuting ini di sini sudah jam 1. Setelah syuting ini baru bisa Mas Tulus pegang untuk orderan minyak bidara. Nah, yang untuk yang mau pesan minyak bidara gimana Mas Tulus? Aku punya kabar baru teman-teman. Jadi ternyata cara yang aku berikan kepada mereka yang punya penyakit gatal, bisul, dan lain sebagainya itu sangat efisien sekali. Menggunakan batang keladi dibakar, entah di api ataupun di kompor juga nggak apa-apa. Kemudian dioleskan minyak bidara dan dioleskan ke yang gatal. Ternyata itu lumayan ampuh, karena banyak yang sudah memiliki penyakit gatal itu sembuh ya. Teman-teman mungkin punya penyakit gatal yang sudah lama tidak sembuh-sembuh, boleh
dicoba dengan minyak bidara. Caranya gimana Mas Tulus kalau mau pesan? Langsung diklik kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp 0857 sekian itu bisa untuk pesan minyak bidara. Kalau masih bingung udah WhatsApp aja ke situ. Mas Tulus saya pengen pesan minyak bidara, gimana caranya ya? Saya kasih tahu lagi, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Makanya Mas Tulus selalu bilang kirimkan alamat, kemudian nomor HP dan juga nama, supaya Mas Tulus bisa ngecek pengirimannya kira-kira ongkosnya berapa. Seperti itu ya teman-teman ya. Matur sembah nuwun yang sudah sedekah, sudah berbagi rezeki dengan saya dengan memberikan sedekah untuk nasi box. Tadi pagi masih ada 50.000, belum lama juga masuknya, dan hanya bisa bilang terima kasih. Semoga bertukar dengan keberkahan, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan diberikan rezeki lebih melimpah lagi, bertukar dengan diijabahnya segala hajat baiknya yang jenengan niatkan melalui bersedekah melalui Mas Tulus ya. Dan aku sedikit merasa tergelitik dengan salah satu subscriber yang komentarnya itu, maaf ya teman-teman, buat saya mengkritik itu sangat-sangat saya perbolehkan. Saya nggak masalah. Saya bukan tipe YouTuber yang memang tidak mau dikritik. Saya tahu kok ya, ini itu adalah bagian dari perjuangan Mas Tulus ya, wajar. Di sini ada yang komentarnya itu Masya Allah, Dio. Saya guys, mana ya? Ini nanti ini di sini nih kayaknya ada. Jadi saya sudah tandai di bukan ramalan yang aduh mana ya? Oh ternyata sudah dihapus guys sama beliaunya. Aku sih gini, bahasanya itu kayak bahasa Jawa Timuran, kayak bahasa Jawa Jakarta juga. Jadi logatnya tuh kayak bahasanya tuh begini, bilang kalau lu tuh ngomong, maaf ya teman-teman, lu tuh ngomong sama berak tuh sama aja. Terus lu tuh cuma nyari konten, lu nyari subscriber begini-begini, dan bahasanya itu sangat-sangat tidak layak untuk dibaca. Jujur saya tidak hapus, saya sengaja saya biarkan supaya subscriber lain tuh bisa menyimak, bisa mengerti apa yang sedang mereka katakan. Ada satu subscriber yang ternyata beliau itu kerja di salah satu gudang pusat perbelanjaan dan gudangnya itu terbakar. Percaya tidak? Vlog itu tayang siang hari, kemudian beliau tayangnya jam berapa ya? Semalam ya? Malam ya teman-teman ya? Soal kebakaran tuh tayang malam. Cuman itu syutingnya sudah dari siang. Ya, beliaunya DM terus ngata-ngatain saya, tulis di komentar, kamu tuh cuma nyari subscriber, kamu tuh cuma nyari ini nyari itu, kamu tuh nyari setiap hari itu ya wajar tuh begini. Ternyata setelah beliaunya mengalami satu musibah, beliau bilang katanya, saya minta ampun Mas Tulus, sampai terbakar gudang salah satu perbelanjaan. Nah, beliau tuh kerja di situ. Beliau adalah salah satu karyawan di situ, gudang yang terbakar itu, dan saya kaget. Beliau minta maaf sama saya, maafin saya Mas Tulus, saya nggak ada niat apa-apa, jangan sampai Mas Tulus kirim sesuatu buat bakar gudang saya. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan itu. Saya tidak melakukan apapun. Saya hanya mengingatkan. Saya sudah bilang, boleh jenengan percaya, boleh tidak, tapi saya tidak melakukan apa-apa ya. Sekali lagi, kadang jujur saya sakit hati dengan komentar kalian, tapi selebihnya saya tidak pernah gubris apa yang jenengan komentarkan. Masa bodoh, bukan urusan saya. Saya dikritik wajar, saya namanya juga saya public figure kan di sini. Ketika jenengan kritik saya sangat terima. Jenengan bilang saya musyrik, jenengan bilang saya begini begitu, gak apa-apa, monggo kerso. Tetapi sekali lagi ketika jenengan menerima sial dari apa yang jenengan katakan, yaitu karma dari yang jenengan katakan, bukan dari Mas Tulus, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ya jenengan katakan itu boleh mengkritik orang tapi lebih sopan, bahasanya seperti itu. Saya nggak masalah kok, monggo kerso saja ya. Dan aku lupa terus nih kemarin lihat historinya Mbak Sari yang di Lampung, katanya Mas Gatot ulang tahun, tapi aku lupa terus mengucapinnya. Mas Gatot selamat ulang tahun, G. Semoga panjang umur juga murah rezeki, amin, sehat selalu. Suaminya Mbak Asri juga selamat ulang tahun, panjang umur murah rezeki, sehat selalu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, amin ya Allah. Tanpa terkecuali saja ya. Dan itu sahabatku yang sedang mengalami sakit, semoga disembuhkan sama Allah. Tetap tabah maksudnya, tetap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diberikan sama Allah itu adalah pasti akan ada hadiahnya. Jadi jangan pernah takut ketika kalian tuh diberikan wabah penyakit di tubuh kalian. Bukan berarti Allah tidak sayang, tapi itulah cara Allah mengurangi dosamu di masa hidup. Jadi insya Allah kamu ahli surga. Amin ya Allah. Jadi mungkin bagi sebagian orang, kenapa sih saya dikasih sakit, kenapa saya sakit begini, kenapa saya lumpuh, mungkin bagi sebagian orang akan menyesal. Mereka akan menyesali apa yang mereka rasakan. Kok kayak gini sih, yang lain kok enggak, kenapa saya kok sakit. Belum tentu seperti itu. Allah punya hadiah yang indah bagi kalian yang sabar. Oke? Pokoknya sabar untuk semuanya. Dan yuk kita doa dulu bareng-bareng buat semuanya. Mudah-mudahan sekali lagi doa yang kita ucapkan dijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah.
Untuk siapapun yang sedang nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali ya Allah, untuk hamba, untuk saudara-saudara hamba, sahabat-sahabat hamba, tanpa terkecuali yang sedang menyaksikan video ini ya Allah, yang mungkin saat ini sedang sakit penyakit apapun itu ya Allah, sakit karena COVID, penyakit ataupun karena gangguan jin sekalipun ya Allah, sakit apapun ya Allah, atas izin atas kehendak memohon kau sabut sakit ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sedang susah rezekinya ya Allah, semoga kau limpahkan rezeki yang melimpah untuknya ya Allah. Untuk yang sedang memiliki tanggungan hutang yang besar ya Allah, semoga lekas kau berikan mereka terlunasi hutangnya ya Allah, amin. Untuk mereka yang sudah bekerja, semoga kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, semoga lekas kau berikan jodoh terbaik untuk mereka ya Allah. Untuk yang belum bekerja, semoga lekas kau berikan pekerjaan terbaik untuk mereka ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah hamba dan para subscriber hamba dan siapapun yang sedang mengaminkan doa hamba ini termasuk orang-orang pilihanmu yang terhindar dari virus, COVID, penyakit dan juga musibah dan juga bala ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Dan saat ini pasar Minggu sedang turun hujan tetapi belum terlalu deras, masih ya rintik-rintik. Mangan ya, anak wong sing sarapan. Mau bikin soto, personilnya belum sampai guys, jadi beliau makan duluan. Oke, apa yang ingin Mas Tulus sampaikan? Kau jadi tambah deres ya. Nah, aku pengen sedikit klarifikasi lagi sama teman-teman. Bentar ya guys, aku tutup itu dulu guys. Oke guys, sorry guys, tadi hujan jadi suaranya itu terlalu keras masuk mikrofon karena ini sensitif sekali kayak tubuhku. Aku pengen klarifikasi sedikit sama teman-teman yang kemarin Mas Tulus bilang dari arah Jawa Timur atau dari arah timur itu saat ini sedang ada hawa panas sekali ya. Hawa panasnya itu banyak yang menerka-nerka kalau ada gunung yang akan meletus dan lain sebagainya. Nah, di video ini Mas Tulus pengen menyampaikan satu pesan, ada bukan pesan tapi ada satu rasa yang saya rasakan sendiri bahwa ada 4 gunung yang akan meletus di dalam waktu dekat. Apakah di tahun ini, antara tahun ini sampai pertengahan tahun depan, itu sepertinya beliau akan segera memuntahkan sesuatunya. Ini hanya firasat Mas Tulus, semoga sekali lagi tidak terjadi ya teman-teman. Kalau toh harus terjadi, semoga hanya ya skala kecil. Besar nggak apa-apa, tapi jangan menimbulkan korban jiwa, kemudian jangan menimbulkan kerugian materi ya. Nah, soal Mas Tulus bilang kalau ada hawa panas yang datangnya dari Jawa Timur atau dari arah timur Pulau Jawa, apakah itu datangnya dari gunung? Jawaban saya tidak, saudaraku. Jadi ada sebuah cahaya, ada sebuah tenaga, ada sebuah terpaksa harus saya buka ya supaya teman-teman nggak salah paham. Ada sebuah energi panas yang saya baca atau saya rasakan itu datang memang dari Jawa bagian timur, dan itu ini adalah sebuah gambaran energi, sebuah energi dari seseorang di masa lalu, dari tokoh di masa lalu yang memiliki, saya rasa kekuatannya luar biasa karena beliaunya termasuk memiliki kekuatan yang bisa dirasakan oleh berbagai macam jenis orang yang mungkin punya kelebihan. Saya rasa bukan hanya saya bisa merasakan, tapi beberapa orang bisa merasakan tenaga itu. Energi yang dari Jawa bagian timur itu bisa dirasakan. Dan itu bukan dari gunung ya teman-teman. Aku tuh kadang-kadang bingung sama jenengan semua, merasa punya kemampuan, merasa punya kelebihan, tapi ngomongnya terlalu meloho gitu loh, terlalu terbuka. Kalau jenengan punya kelebihan, punya kemampuan itu tolong lebih dikontrol pola bicaranya, walaupun tuh hanya di komentar ya. Tidak seharusnya jenengan sebutkan gitu. Dan Mas Tulus tegaskan itu bukan hawa panas dari gunung, tetapi hawa panas dari tokoh di masa lalu yang masih Allah izinkan untuk memberikan cover kepada Nusantara. Jadi ini energi yang memecahkan sesuatu yang ada di langit, energi buruk, energi dingin yang tidak bagus, dingin tapi tidak bagus, dipecahkan sama energi panasnya beliau. Dan ini datangnya memang arahnya dari Jawa Timur ya, arahnya dari Jawa bagian timur, dan itu bukan gunung. Jadi tolong disimak, didengarkan, dan difahami. Sekali lagi, jenengan tuh punya kemampuan, jenengan tuh bisa membaca orang, alangkah lebih baik jenengan tidak terlalu meloho. Ya, saya sering kok baca komentar-komentar, cuman saya nggak menyebutkan siapa itu, tapi banyak.
begini, tsunami, terus apa segala macam gitu ya, dan lain sebagainya. Lah kalau tidak terjadi kan syukur tidak, jangan diaminkan. Jadi jangan terlalu jenengan tekan, jangan terlalu jenengan bawa supaya itu terjadi gitu loh. Dan satu lagi, kalau memang ada yang mau disampaikan, sampaikan, tapi tolong jangan terlalu terbuka ketika jenengan merasakan sesuatu. Jadi itu yang harus kalian jaga. Kalau kamu sebagai seorang indigo yang tidak bisa mengatur mulutmu, kamu sebagai orang indera keenam, mau indera bekti, indera birowo segala macam, terus kamu tuh punya kelebihan tapi mulutmu berbicaranya terlalu lurus, terlalu polos, terlalu kamu sampaikan apapun yang kamu sampaikan, akibatnya tubuhmu sendiri akan merasakan akibatnya itu. Jadi itu nggak bagus sebetulnya. Bukan berarti Mas Tulus nggak suka dengan apa yang jenengan katakan, nggak masalah, silahkan, hak masing-masing. Tapi efek negatif untuk tubuhmu itu nggak akan bagus. Ya, ada yang susah jodoh, ada yang susah rezeki karena kamu terlalu terbuka dengan apa yang kamu sampaikan. Jadi ada yang tidak boleh kita katakan, ya, harus lebih hati-hati. Nah, apa yang memprakarsai Mas Tulus itu memberikan sinyal kepada pendengar atau pemirsanya atau penikmat atau penontonnya, kenapa sih ada istilah ada 4 gunung yang akan meletus dalam waktu dekat dari akhir tahun ini sampai dengan di pertengahan tahun 2022. Gunung apakah, di daerah manakah? Mas Tulus sekali lagi sayangnya tidak bisa menyebutkan. Salah satu titiknya ada di Sumatera dan juga Pulau Jawa, antara 2 gunung ini. Dan satu lagi, ternyata tidak selalu dikatakan gini. Maksudnya mungkin sebagian orang akan meletus, tidak. Tapi jangkanya itu jangka yang akan sangat panas cepat. Jadi gini, aku tidak bilang ini meletus, aku tidak bilang ini akan meledak begitu aja, tetapi tekanan panasnya atau hawa panasnya itu sudah bisa terbaca, sudah bisa terdeteksi oleh rasa yang saya punya. Sekali lagi, bukan karena apa-apa, tapi rasanya bisa saya rasakan. Di Pulau Jawa ada, di Sumatera ada, dan itu ada sekitar 4 yang Mas Tulus lihat yang saat ini sedang panas sekali, itu 4. Dan ya, kalau menurut Mas Tulus sih gini ya, daripada dia hanya erupsi, daripada dia hanya menahan panas tapi ledakan nanti dahsyat, mendingan sekarang diledakkan dulu, diletuskan dulu, tapi nanti tidak terlalu dahsyat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kalau menurut Mas Tulus begitu. Dan ini sangat bisa saya rasakan. Ini sangat terasa sekali. Ini sangat terasa sekali, dan ini bukan sesuatu yang mungkin saja bagi sebagian orang adalah nihil, nggak mungkin, nggak sampai ya. Sekali lagi tolong Mas Tulus klarifikasi, nggak enak hubungannya dengan gubernur, nggak enak hubungan dengan presiden, nggak ada. Mas Tulus menyebutkan Gunung Merapi, Gunung Kelut, Semeru dan lain sebagainya. Mas Tulus kan nggak nyebutkan nama gunung. Ya, ada istilah apa tuh, sabdo palo nagih janji dan lain sebagainya, itu saya tidak mengomentari itu. Jadi aku tidak mau jenengan hubung-hubungkan gunung A dengan gunung B, ini sedang ini terus. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masuk ke Mas Tulus kalau bahas gunung saya pengen tanya, apakah gunung A dengan laut A ataupun gunung B dengan gunung C itu apakah memang sedang ada koneksi? Dan menurut saya pribadi, gunung-gunung di Indonesia, bukan hanya di Jawa ya teman-teman, di seluruh Indonesia ini memang terkoneksi oleh satu energi. Dan mereka semua, sekali lagi, energi, apakah semuanya baik? Jawaban saya tidak. Apakah di Gunung Merapi yang terkenal gunung paling keramat itu ada energi negatif juga? Jawaban saya memang ada. Tidak semua energi yang bisa kita rasakan di gunung itu semuanya baik. Gak usah di gunung, di masjid aja yang jelas-jelas tempat ibadah kita untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah, itu ada negatifnya. Apalagi yang hanya gunung yang memang gunung komponen tertinggi itu biasanya adalah komponen yang terbaik, komponen yang positif. Di tengah-tengah ada komponen buruk lagi, di dekat bawah, di bawah lagi ada komponen baik lagi, di dasar gunung ada juga komponen-komponen yang tidak baik. Jadi begitu susunannya, ada baik, ada tidak, baik lagi, tidak lagi. Dan saya pastikan ketika semua di puncak gunung, kalau memang diartikan baik atau tidak, di puncak gunung hampir semuanya positif. Dan sekali lagi, mereka terkoneksi satu sama lain ya, terkoneksi meskipun terlihat tidak satu jalur atau nggak nyambung ketika dikategorikan nyambung, tetapi sekali lagi menurut Badan Meteorologi dan juga Geofisika ternyata kita itu lempengan bawah apinya itu ya memang ada dan tersambung dari Bengkulu, Sumatera itu nyambung sampai ke Pulau Jawa. Gak ngerti kepiye cara nyambungnya, tapi istilahnya yang pernah Mas Tulus baca itu. Nah itu koneksi antara mereka. Dan ada yang bilang, Mas Tulus apakah gunung A dengan laut A sedang hajatan, sedang ada hajat?
jawaban Mas Tulus, menurut Mas Tulus sih bukan hajatan ya, tapi sejenis kayak apa ya, merayakan sesuatu. Buat saya bukan hajatan, tapi merayakan sesuatu, tetapi bukan untuk mereka sendiri. Sekali lagi ya, ini baiknya para leluhur kita. Leluhur kita itu baik banget sama kita. Makanya Mas Tulus bilang kalau lagi sholat, lagi baca Yasin atau baca Al-Fatihah, nggak ada salahnya kalau ketika jenengan selipkan doa jenengan itu pahalanya diserahkan kepada para leluhur kita, karena mereka sampai detik ini mengcover kita. Dan sama cahaya yang Mas Tulus baca panas dari Jawa Timur ini, cahaya panas atau hawa panas ini untuk memecahkan tenaga energi dingin, energi panas tadi memecahkan energi dingin yang ada di langit yang saat ini bisa jadi bahaya buat kita. Makanya tokoh satu ini yang punya kekuatan luar biasa atas izin Allah ini memberikan energi panasnya untuk memecahkan gumpalan es tadi, yang supaya kita tidak terlalu berbahaya ketika jatuh kepada kita. Nah, ini baiknya kan mereka. Apakah hanya untuk Pulau Jawa, Mas Tulus? Tidak, jawaban saya untuk seluruh Nusantara. Teman-teman maaf ya kalau misalnya suaranya agak berisik karena hujannya semakin deras. Hujannya sangat deras sekali, jadi Mas Tulus agak sedikit kurang konsen karena terlalu besar sekali suaranya. Tapi kalau misalnya masuk di sini, Mas Tulus minta maaf ya kalau misalnya suaranya kurang bagus. Nah, jawaban Mas Tulus, pertanyaan lagi, 4 gunung yang sedang apa ya istilahnya ya, kalau dikategorikan meletus sih, saya melihat memang akan ada yang mengeluarkan letusan. Saya melihat 4 gunung ini akan meletus. 4 gunung ini akan meletus di masa datang. Tetapi sekali lagi, Mas Tulus tidak bisa memastikan kalau ini akan meletus. Tetapi sudah melihat sudah terasa dampaknya di badan, itu sudah kerasa. Istilah api itu sudah mulai nyampe di atas. Istilah bisul itu dia sudah putih, jadi memang harus mengeluarkan darah. Kemudian ada nanahnya juga supaya cepat selesai, supaya cepat bisa lebih rileks lagi daripada sebelumnya. Jadi kalau buat saya pribadi sih, daripada dia cuma erupsi, kemudian gempa hanya merusak beberapa hal, hanya membuat kepanikan seluruh masyarakat, nggak ada salahnya ketika kita berdoa, mudah-mudahan ya Allah, emang harus meletus nggak apa-apa, letuskan ya Allah, selesaikan ya Allah, tetapi dengan skala kecil besarnya itu tidak menimbulkan korban jiwa yang pertama. Kemudian tidak ada kerugian materi yang luar biasa, supaya bisa diminimalisir oleh tim SAR, oleh tim Gegana itu dah pokoknya ya, yang di bidang itulah, di bidang tim SAR dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saya berharap ini bisa sangat bisa dipegang oleh beberapa orang ataupun beberapa instansi yang bergerak di bidangnya, sehingga ketika harus terjadi tidak terlalu besar, tidak terlalu berbahaya, dan bisa diminimalisir dengan diberikannya sinyal. Tapi saya rasa ini tim yang luar biasa, tim SAR sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan saya berharap mudah-mudahan Allah memberikan sinyal terbaik bagi mereka untuk mengetahui kapan ini akan meletus, kapan ini akan erupsi, dan kapan akan selesai, sehingga akan bisa meminimalisir kejadian atau meminimalisir letusan, supaya efek ataupun dampak dari letusan tadi ataupun erupsinya sekalipun mudah-mudahan tidak terlalu besar dampaknya ya. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga kalau harus terjadi ya Allah dengan skala yang kecil saja, tapi semuanya keluar, atau dengan skala besar nggak apa-apa, tapi jangan sampai ada korban jiwa dan juga sangat minim sekali kerugian materinya. Amin ya Allah. Nah, sekali lagi Mas Tulus itu pengen aku takutnya gini sih teman-teman, kadang-kadang menontonku ini merasa lebih mampu, memiliki kemampuan khusus. Penontonku tuh suka ngomong yang nyeplos aja, oh gunung ini ya Mas Tulus, oh gunung Merapi ya Mas Tulus ya, segala macam. Padahal Mas Tulus gak nyebut sama sekali. Tapi yang Mas Tulus rasakan sekarang ada 4 gunung yang memang sedang dalam kondisi sangat aktif sekali, dan yang satu berhubungan dengan air. Ya, gunung yang satu ini sangat dekat dengan air. Saya nggak sebutkan gunung apa, tapi tolong ojo mek meluhu tok. Jangan suka ngomong yang enggak ya, karena gunung yang dekat dengan air itu banyak. Tidak hanya Krakatau. Jadi jenengan tidak bisa mengkategorikan kalau dekat dengan air berarti Krakatau, tidak. Walah, mangan kok mojok kaya ndembok tiri. Soalnya harus ngeliat ke lampu sih syuting nanggung, nanti langsung beda warnanya ya. Panas, pedes, peteng. Oh, yuk kipasnya tak nggo dhewe rek ya Allah. Puternya tadi, puter pencet aja nggak apa-apa. Nah, jadi di situ teman-teman ada empat komponen yang anehnya 4 komponen ini datang dari seluruh penjuru, yang kalau dihitung-hitung energinya itu bisa menaungi kita loh.
energi 4 gunung ini kalau digariskan dari langit atau digariskan dari tanah, ini bisa untuk mengcovery kita. Nah, ini kuasanya Gusti Allah. Aku gak ngerti gimana caranya, tapi setelah tak pandang, setelah tak perhatikan, tak rasakan energi birunya ini yang saya sangat suka. Meskipun letusannya mungkin akan sedikit berbahaya, mungkin erupsinya akan sedikit berbahaya, tapi energi biru yang keluar dari gunung, dari 4 penjuru ini justru sangat bagus sekali menurut saya ketika sudah menaungi Nusantara. Berasa banget. Salah satunya sih yang Mas Tulus rasakan, erupsi ini akan terjadi di Sumatera sama di Pulau Jawa. Saya ngerasa banget. Saya tidak menegaskan akan meletus ya. Tapi 4 gunung ini akan bergejolak secara bersamaan. Secara dalam waktu bersamaan tidak, tetapi dalam waktu yang sangat dekat. 4 gunung akan bersamaan. Dan luar biasanya adalah, saya nggak ngerti ini mungkin rencana Allah atau Allah mengizinkan para leluhur kita untuk mengcover diri kita, anak cucunya. Saya nggak ngerti, tapi cahaya biru yang keluar dari gunung yang saya saksikan ini atau yang saya rasakan ini luar biasa indah, luar biasa baik, luar biasa positif, dan ini yang kita harapkan. Meskipun terkesan akan jadi musibah, meskipun terkesan akan jadi bala, karena ya bisa jadi namanya erupsi, bisa jadi menimbulkan korban jiwa, kemudian menimbulkan kerusakan gitu, kemudian ada kerugian materi dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini, dibalik semua musibah yang mungkin saja berbahaya tadi, ternyata Mas Tulus melihat ada sebuah cahaya biru yang akan bertemu di langit, saling terpancar satu sama lain, dan itu ketika dilihat secara mata batin itu ternyata menaungi kita. Saya nggak ngerti ini energi apa, ini adalah sebuah pertanda apa, saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan ini pertanda kalau negara kita akan makmur, amin. Mungkin negara kita akan lebih baik daripada sebelumnya, amin. Terhindar dari virus dan lain sebagainya. Kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman. Dan kita selalu meminta yang terbaik dari Allah. Dan ini bukan hanya pertanda buruk, ini tidak selalu pertanda buruk, tapi saya rasa ini adalah satu hal di balik sebuah kata-kata musibah ya, yang namanya gunung meletus, bencana alam dan lain sebagainya, itu adalah kata-kata yang sedikit mengerikan bagi kita. Tapi ternyata Allah menyiapkan sesuatu yang saya sangat merasakan betul bahwa aura dan juga energinya ini positif buat kita. Sekali lagi, tidak ada hubungan dengan apa tadi, sabdo palonage janji lah, tidak ada hubungan dengan laut ini laut itu, kemudian gunung ini gunung itu, tidak. Tapi sekali lagi yang saya heran adalah kenapa saya nggak ngerti bagaimana Allah mensistemkan segala sesuatu ini, tapi saya rasa sistem yang Allah bentuk ini ternyata saling berhubungan satu sama lain. Saya nggak ngerti kenapa bisa sejauh ini saya berbicara. Saya nggak ngerti juga kenapa saya bisa sejauh ini merasakan hal ini. Saya juga nggak tahu. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ini adalah sesuatu berkat yang baik buat kita semua, pengingat yang baik, kewaspadaan yang baik buat kita, sehingga ini bisa mempengaruhi diri kita untuk melakukan perbuatan yang baik juga. Tidak menutup kemungkinan, ya mungkin bisa terjadi. Tapi sekali lagi, ini adalah sebuah pandangan, sebuah hal yang saya lihat, dan sekali lagi ini hanya pandangan seseorang yang bodoh seperti saya. Seorang sosok manusia yang mungkin saja juga salah. Jadi tidak perlu jenengan percayai, ya jadikan bahan evaluasi aja. Kalau memang harus terjadi, minta sama Allah terjadi dengan sesuai izin Allah, tidak menimbulkan korban, meminimalisir seminim-minimnya yang namanya kerugian materi ya. Jangan sampai ada hewan ternak yang jadi korban, tanaman-tanaman jadi korban. Jadi saya sih berharap memang sudah waktunya ya, ketika kita bicara ngomongin gunung meletus dan lain sebagainya, itu nggak bisa ditahan, mau nggak mau harus keluar, karena kan itu memang ibarat kata kayak bisul aja, kalau nggak dikeluarin darahnya, nanahnya kan nggak enak ya, nggak sembuh-sembuh. Nah, mudah-mudahan setelah para gunung ini melakukan gejolak, erupsi, bahkan meletus sekalipun, setelah ini semua akan menjadi simbol bahwa yang buruk-buruk tadi, yang angkara murka itu tertelan, habis bersama lava yang meluas tadi. Ya, supaya cepat mereboisasi diri, kemudian cepat memperbaiki diri, dan tidak lagi memberikan pertanda-tanda buruk yang justru membuat orang was-was. Nah, kalau udah meledak kan sekalian, jadi orang nggak was-was lagi ya. Apa yang Mas Tulus sampaikan ini adalah sebatas yang Mas Tulus lihat. Tidak boleh jenengan percaya 100% menurut saya. Percaya nggak apa-apa, jadi bahan evaluasi. Tidak percaya pun tidak masalah. Jadi saya kembalikan kepada kalian semua ya. Saya berharap mudah-mudahan ya, saya percaya dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang terjadi ini sudah kehendak Allah, dan saya yakin dan percaya juga ketika apa yang sudah terjadi ini, saya pastikan akan ada hikmah di balik sebuah musibah. Saya percaya itu ya, kurang lebih itu. Sekali lagi, tidak ada 4 gunung yang akan meletus, tapi Mas Tulus bilang ada 4 gunung yang akan terlalu aktif di akhir tahun sampai di pertengahan tahun 2022. Kalau memang harus meletus, saya melihat ada yang meletus juga
Apakah empat-empatnya akan meletus? Saya melihat hawa panasnya itu terasanya sangat sudah ibarat kata wis muncak, sudah di kepala, sudah waktunya duar ibarat kata begitu. Hanya tinggal meletusnya saja ya. Sekali lagi berhubungan atau tidak dengan tatanan negara kita sangat berhubungan. Ketika kita hubungkan dengan negara ini sangat berhubungan sekali. Para gunung, para alam, para leluhur kita itu semua sedang muak dengan pemerintahan kita. Jadi sekali lagi kasus ya Mas Tulus tuh bilang kebakaran ternyata terbukti ada kebakaran juga. Kasus korupsi akan meledak, bukti juga banyak yang ketangkap ya kan. Semuanya itu bisa jadi kebetulan saja. Bukan karena Mas Tulus yang ngomong, tapi memang hanya kebetulan. Dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga hanya kebetulan, dan kalau itu harus terjadi, tetapi untuk sesuatu yang baik, untuk efek yang baik yang akan kita terima, nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih terjadi, tetapi dengan efek yang baik. Doakan mudah-mudahan terjadinya tidak terlalu besar dan seminim mungkin. Dan sekali lagi saya doakan mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua yang sedang nonton video ini, termasuk orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Oke, hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Untuk yang mau kasih tambahan boleh silahkan di kolom komentar, tetapi jangan terlalu lepas ya saudaraku. Meledak, meletus atau tidak, erupsi dan tidak, itu semua haknya Gusti Allah. Kita doakan mudah-mudahan para leluhur kita segera bisa mengcover diri kita untuk semuanya terhindar. Negara kita jadi lebih baik daripada sebelumnya, Covid segera pergi dari Indonesia, dan semua akan menjadi lebih baik sesuai dengan berputar dengan porosnya sendiri ya. Karena poros dari pemerintahan kita ini sudah bergeser lumayan agak jauh supaya lebih pas lagi, si alam nggak murka, gunungnya nggak meletus terus atau nggak marah dengan hanya erupsi kemudian gempa bumi ngerusak doang. Mudah-mudahan sih setelah itu pemerintah kita jadi sadar, jadi baik, dan semua menjadi sesuai dengan porosnya. Kurang lebih begitu ya teman-temannya. Yang punya kritik dan saran bisa langsung kritik di kolom komentar ataupun DM di @tulus_bp2. Ketemu sama Mas Tulus lagi di lain video. Boleh percaya boleh tidak, suka silahkan di like, atau penting silahkan di share, dan juga untuk yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujannya makin deras guys, aku tak mandi hujan dulu ya.